Terima kasih. Kita awali Kompas Petang hari ini, Saudara. Direktorat Kepolisian Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Metro Jaya ikut membongkar pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Total petugas gabungan yang dikerahkan mencapai 154 personel dalam pembongkaran hari ini. Pembongkaran pagar laut yang berada di dua wilayah hukum ini dilakukan oleh personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Korpolairut dan Ditpolairut serta personel dari Polda Banten. 10 kapal yang diterjunkan untuk pembongkaran pagar laut hari ini. Pembongkaran pagar laut dengan cara diikatkan tali dan ditarik menggunakan boat. Pembongkaran menyasar area perairan di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Sementara Polairut menargetkan pembongkaran pagar laut hari ini mencapai 200 hingga 500 meter. Selain Polairut, TNI Angkatan Laut juga turut membongkar pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. 400 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan dalam pembongkaran pagar laut ilegal hari ini. 8 perahu karet serta perahu nelayan juga dikerahkan. Pembongkaran terkendala angin kencang dan pagar bambu yang tertancap lebih dari 2 meter. Pembongkaran terus dilakukan hingga seluruh pesisir utara Kabupaten Tangerang bebas dilalui nelayan. Hingga Senin siang, 3 km bambu terbongkar. Hingga saat ini, dari total 30,16 km, tersisa 11,5 km pagar laut yang belum terbongkar. Ya, Saudara, sekarang kami sedang berada di perairan Tangerang, tepatnya di Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini kami sedang bersama dengan Polairut untuk memantau bagaimana situasi patroli dan juga pencabutan pagar laut. Saudara, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana proses pembongkaran atau pencabutan pagar laut yang dilakukan secara manual. Jadi kalau yang bisa kami saksikan dari kejauhan ini memang terlihat ada 2 petugas yang sedang berusaha secara manual untuk melakukan pencabutan. Ini juga salah satu cara yang lain adalah dengan menarik menggunakan kapal. Lebih lengkapnya lagi mengenai proses pencabutan hari ini dan juga patroli, langsung saja kita tanyakan kepada Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya, ada Kombes Joko Sadono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Joko, hari ini dilakukan lagi pencabutan pagar laut. Ini masuk ke hari ke-6. Berapa personil yang diturunkan dan berapa kapal yang juga dikirim ke sini, Pak? Untuk hari ini kita menurunkan 154 personil gabungan ya dari Korpolairut, Polda Metro Jaya dan Polda Banten. 50 dari Korpolairut, kita di Polda Metro menurunkan 54 personil dan Polda Banten 50 personil. Untuk kapal yang kita turunkan hari ini ada 10 kapal. Korpolairut menurunkan 3 kapal ya. Terus kita dari Polda Metro menurunkan 5 kapal, Polda Banten menurunkan 2 kapal. Untuk pembagian tugas hari ini seperti apa, Pak? Jadi seperti kita ketahui bahwa hasil koordinasi kita dengan Lantamal, dengan KKP, jadi sebelah sini itu ada daerah kita dari Polda Metro, itu mungkin Mbak bisa lihat di sebelah sana ada dari Angkatan Laut. Jadi kita bersama-sama bersinergi lah. Jadi berdampingan sama-sama terus. Pagarnya sendiri itu bambunya sendiri tertancap cukup dalam ya, sehingga menyulitkan untuk pembongkaran. Sementara ini kita hanya menggunakan kapal-kapal kecil atau rubber boat untuk melakukan pengikatan dan penarikan. Selanjutnya kita bawa ke kapal-kapal besar untuk bambunya kita bawa ke darat. Terima kasih banyak waktunya Pak Joko Sadono, semoga bisa lancar untuk pencabutan hari ini. Ya. Saudara, kita tentu nantikan dan pantau terus bagaimana proses pencabutan pagar laut hari ini. Renata Panggalo, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Sekarut kasus pagar laut ilegal hingga kini belum juga terungkap siapa pemilik dan orang yang akan bertanggung jawab. Publik menanti penegakan hukum atas upaya pelanggaran tata ruang laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dir Polairut Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono menjelaskan soal penegakan hukum pagar laut ilegal masih menunggu hasil penyelidikan pelanggaran dalam kasus pagar laut ilegal
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Joko bilang jika ditemukan pelanggaran pidana, maka KKP dapat meminta penegak hukum lain. Sementara Polairut belum menemukan pelanggaran tindak pidana. Terkait dengan penegakan hukum, kemarin sudah diambil langkah-langkah oleh KKP, dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lainnya. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Sebelumnya, Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bilang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berwenang menangani pelanggaran administratif. Sementara penanganan pelanggaran hukum pagar laut ilegal bersertifikat di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, dirinya menyerahkan kepada polisi. Sakti menambahkan kewenangan yang dapat dilakukan oleh instansinya sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Dengan Menteri ATR tentu kita akan melakukan penelitian atau penyelidikan. Kemarin ada 2 orang yang mengaku ya dari kelompok nelayan Pantura yang sudah disidik, tapi kan belum memenuhi unsur gitu loh. Artinya hukum karena kewenangan kita di administratif ya. Nanti kalau hukum itu adanya di kepolisian. Oke, nah, ya gitu. Beda ya. Agak beda. Administratif denda. Administratif itu di kita. Kalau yang misalnya kaitannya dengan soal pidana atau hukum yang lain sesuai dengan pasal 49B Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Kapolri. Pembongkaran pagar laut Tangerang telah berlangsung selama 6 hari. Kini tinggal tersisa sekitar 11 hingga 14 km pagar laut yang masih terpasang. Nelayan mengaku senang karena bebas memancing dan melaut. Pembongkaran pagar laut sudah dilakukan selama sepekan di wilayah Tanjung Pasir dan masih berlanjut ke Tanjung Burung dan Saban. Tahu di jaro-jaro gitu laut. Jadi kesulitan buat mancing gitu. Iya, ribet. Kenapa ribetnya? Ribet nelayan, nggak bisa nyari ikan, nyari rebon. Itu udah cabut-cabutin udah habisin lah. Ribet. Nah ini kan pagar laut lagi ibaratnya dibongkar dan dicabut oleh pihak TNI. Kalau dari nelayan melihatnya kayak gimana? Udah bisa mancing dengan tenang belum? Udah tenang. Nyari umpan-umpan juga udah tenang. Udah aman, udah nggak ada, udah kosong, udah habis. Tinggal Blasono belum dong. Mantan Bupati Tangerang 2 periode, yakni 2013-2023, Ahmad Zaki Iskandar mengaku pagar laut telah ada sejak tahun 2014 lalu atau sebelum adanya proyek PIK 2 yang diketahui saat dirinya kunjungan kerja dengan menyusuri pesisir pantai dari Dadap hingga Kronjo. Namun demikian, dirinya tidak mengetahui asal-muasal pagar laut yang terdiri dari bambu tersebut, siapa yang membangun dan tujuannya apa. Di sisi lain, terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau HGB, Zaki Iskandar bersama Pemkab Tangerang menyatakan siap untuk memberikan data-data yang diperlukan Kementerian ATR BPN untuk keperluan penyelidikan. Saya purna bakti pada bulan September 2023 ya. Proses tersebut tentu saja ya mungkin ada di BPN dan juga mulai dari desa. Nanti biarkan Menteri ATR BPN yang pada saat ini sedang menangani hal sertifikat yang nanti akan melihat urut-urutannya. Jadi biarkan Pak Menteri ini bekerja dengan seluruh jajarannya ya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ataupun pada saat saya menjabat yang sekarang kan juga setelah periode September juga kan ada Pak PJ. Tentu saja akan mendukung dan membantu memberikan data-data yang diperlukan.